Oke, selamat siang teman-teman. Hari ini kita akan masuk ke materi yang belum saya jelaskan kemarin, yaitu mengenai database migration dan ORM. Jadi materinya sudah ada di e-learning, jadi teman-teman bisa download itu materi yang tentang database migration dan e-learning. Nah, seperti yang sudah dijelaskan di teori mungkinnya, jadi kalau sudah memasuki database migration artinya kita sudah bekerja dengan database. Kalau kita lihat materinya, ini kita akan bahas adalah migrasi sekaligus model. Nah, kalau secara teori migrasi seperti version control. Jadi kalau teman-teman yang udah kerja biasanya menggunakan version control, ini sama seperti itu kalau di aplikasi ya. Cuman kalau di migrasi ini hanya untuk skema database saja. Jadi memungkinkan timnya untuk mengerjakan secara bersama-sama. Nah, migration art profile Laravel account builder. Jadi nanti menggunakan builder skema untuk mempermudah pembuatan skema database. Nah, untuk menjalankan migrasi, teman-teman cukup menggunakan perintah PHP artisan make migration. Nama migrasinya apa? Misalnya nanti untuk membuat table atau menghapus table dan lain sebagainya. Nah, langkah-langkah yang harus dilakukan teman-teman sebelum membuat database migrasi adalah menyiapkan dulu database-nya. Artinya, kalau yang menggunakan Excel, dinyalakan si MySQL-nya. Kalau yang enggak, tinggal dijalankan service MySQL-nya. Lalu selanjutnya kalian harus membuat database. Misalnya yang saya buat adalah DB Academy. Ini saya sebutkan sudah buat nama database-nya DB Academy. Cukup sampai database-nya saja. Lalu yang selanjutnya kita akan menghubungkan antara aplikasi dengan database. Cara menghubungkannya, teman-teman tinggal masuk ke bagian environment di Laravel. Ini environment terletak di paling luar folder. Ya, ada yang namanya .env, .env example. Nah, yang kalian rubah adalah yang .env. Nanti di bagian MySQL tinggal dirubah hostnya. Kalau tidak berubah biarkan, portnya kalau juga tidak berubah biarkan, dan nama database kalian rubah. Asalnya ini secara default Laravel. Nah, kalian rubah jadi DB Academy karena nama database adalah DB Academy. DB Academy. Untuk username dan passwordnya tinggal disesuaikan saja lalu simpan. Nah, langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah kita akan membuat sebuah model plus migrasi karena kita memerlukan model untuk menghubungkan data dengan database. Nah, ini teorinya ada di sini. Model di Laravel ini digunakan untuk Eloquent ORM untuk membuat sebuah aplikasi. Eloquent ORM ini sama seperti Active Record ya untuk mengimplementasikan pekerjaan dengan database. Nah, beberapa database table ini pasti terhubung dengan model. Kita tidak bisa menjalankan query tanpa adanya model. Maka dari itu kita harus membuat modelnya. Nah, cara membuat model kalian tinggal pakai PHP artisan make model. Sebenarnya cukup sampai sini. Make model course. Ya. Lalu karena kita akan membuat model sekaligus migrasi, jadi nanti pakai ini migration. Ini nanti kita akan buat model course dengan table courses. Jadi nama kelas itu seperti yang sudah dijelaskan di mata kuliah case pasti tunggal. Nah, nama table itu pasti jamak karena isinya datanya banyak, tapi kelas itu tunggal. Nanti secara default sama Laravel akan dibuatkan model course dan courses table. Nah, untuk menjalankannya kita coba pakai PHP artisan make model course nya gede ya, course naming migration. Lalu enter. Ditunggu sampai muncul pesan berhasil dibuat. Ya, sambil nunggu kita next dulu. Nanti di table courses atau di migration courses akan muncul namanya seperti ini. Ini kita lihat ini sudah berhasil. Kita buka di database, ada migrations, ada courses table. Jadi kalau dibuka seperti ini. Nah, secara default nanti sama migrasi akan dibuat up dan down-nya. Ya, up ini untuk yang pertama kali dijalankan. Yang pasti nanti kalau kalian menjalankan eksekusi PHP atasan migrasi pasti yang up. Dan down-nya kebalikan. Jadi seperti ini, kalau kita buat create pasti down-nya adalah drop. Kalau kita alter table add column, berarti di sini alter table remove column. Di sini drop table, di sini berarti create table, pasti berbanding terbalik.
Nah, jadi secara default nanti nama tabelnya adalah courses, dibuatkan secara default sama Laravelnya. Lalu ini ada dua field tambahan, field bawaan yaitu yang ID, primary key, auto increment. Ini tipe data ya. Integer, primary key, auto increment, lalu timestamp. Nah, kalau kita lihat materi, kita akan menambahkan satu field baru namanya course name. Jadi kita tinggal tambahkan tabel, tipe datanya string, nama fieldnya adalah course name. Ketik, selesai. Kalau sudah selesai, kita akan menjalankan PHP Artisan Migrate. Lalu kita jalankan PHP Artisan Migrate. Nah, ini akan ada 1, 2, 3 migrasi yang dijalankan karena kita punya 3 migrasi ini bawaan Laravel 2, satu buatan kita. Jadi kalau kita refresh database-nya, nah ini sudah ada 1, 2, 3 table plus 1 migration. Migration ini perintah-perintah migrasi yang tadi kita buat. Ya, itu. Ini course yang kita buat tadi, courses. Lalu yang selanjutnya, tugas kalian adalah menambahkan data. Misal nanti kita tambahkan data 5 ya, misalnya ini praktek web dan teori web. Ini nanti udah 2 data, misal seperti ini dulu, udah data oke. Lalu langkah selanjutnya adalah kita akan melihat modelnya. Jadi modelnya seperti ini, kita biarkan kosong modelnya karena memang kita belum menambahkan apapun di model ini. Nama table tidak perlu dideklarasikan lagi karena kita tadi sudah membuat model plus migrasinya, artinya sudah terhubung secara otomatis. Untuk melihat model ada di app, dia terletak di bagian luar, sudah kosong. Lalu untuk menampilkan seluruh data kita pakai ORM. Nah, cara menggunakan ORM ya kita buat misal ini boleh seperti ini, tapi tidak disarankan. Kita tidak boleh memanggil model di dalam routing. Nah, tapi untuk belajar kita coba dulu aja. Ini kan untuk mencoba ya. Nah, sebelum memanggil si model, kita harus import dulu modelnya. Modelnya terletak di app. App itu nama foldernya, direktorinya ada di app ya. App course. Nah, ini udah kepanggil, baru kita nanti bikin root ini nama rootnya misal kita panggil dengan course lalu function. Kita akan coba dulu ya, ini memang cara yang salah, kita menghubungkan model karena model itu harusnya dihubungkan di controller. Nah, ini cara mengambil data, kalian tinggal courses, ini variabel atau objek, kita panggil dari kelas course karena kelas course terhubung dengan table courses ya, tinggal panggil all. Nah, perintah all ini sama seperti ini. Kalau query-nya select asterisk from courses. Nah, ini sama seperti ini. Untuk lihat datanya tinggal dd start courses ya. Lalu jalankan PHP artisan serve. Jadi datanya harus ada 2. Kalau kita jalankan perintah localhost 8000/course, ini ada array 2, artinya datanya ada. Kalau kita munculkan, nah ini muncul praktek web. Cara menampilkan datanya, kalian tinggal pakai for each courses as $course. Yang tinggal di echo course, tinggal panggil apa yang mau dimunculkan, apakah ID, apakah, tinggal kita lihat fieldnya ada apa aja. Ada ID, ada course name, create, update. Misal kita manggilnya course name. Kalau kita pakai BR. Jadi kalau kita running, ini datanya ada muncul. Ya. Itu materi yang seperti ini. Jadi tugas kalian harusnya nanti kita pindahkan si root ini ke dalam controller. Contoh, ini gak ada di materi tapi nanti kalian tinggal ikutin ya. Tinggal kita buat dulu controllernya pp
Artisan make control, nama kontrolnya course controller. Nah, saya udah buat kebetulan. Controller, ada course controller. Nah, ini kalian tinggal di cut yang ini. Tadi rootnya web. Ini kalian cut, pindahkan ke sini. Ada use pindahkan gitu ya. Isi dari function juga di cut. Ini hapus. Ini uncomment. Ini routingnya nanti seperti ini. Nanti ininya tinggal dipindahkan ke sini. Kita bikin, nanti tinggal panggil. Kalau kita running sama aja hasilnya, tapi ini cara yang benar. Jadi dia akan memanggil dulu controller baru memasukkan datanya. Itu untuk materi yang sesi 10. Nah, untuk materi yang sesi 11 ini latihan ORM. Teman-teman tinggal download di e-learning sesi 11. Nanti kalian isi, misal datanya nama mahasiswa Dadang, kelas 3 SIP. Nah, ini tinggal lanjutkan data saja ya, lanjutkan sesi sebelumnya, berarti yang sesi ini ya. Buat model baru namanya student plus migrasinya, berarti PHP Artisan make model student min migration. Lalu buatkan tabel migrasinya, ada ID, code, name, gender, birthdate, birthplace, dan timestamp. Lalu isi data 10 data, tapi dengan data-data yang mirip. Contoh misal Ani, Baban, Cicip, sampai Firman, pria wanita, PW gitu ya. Lalu tempat lahirnya juga beda-beda. Ya, usahakan ada beberapa bulan yang sama. Tempat lahirnya di Bandung dan Jakarta, Surabaya. Nah, ini kita buat dulu yang sama seperti materi sebelumnya. Kita hubungkan dengan model student, dengan controller student. Lalu kita panggil all dulu datanya. Ini view-nya, jadi kita akan hubungkan dengan view sekaligus. Lalu nanti datanya akan muncul seperti ini. Ya. Nah, latihannya adalah yang pertama, kita akan merubah metode si indeks tadi dengan nama, dengan fungsi sebagai berikut. Kita akan menampilkan seluruh data student dengan jenis kelamin pria. Nah, cara menampilkannya seperti apa? Pakai ini. Jadi yang tadi all itu komentar dulu, nanti kalian tinggal panggil student where gender sama dengan p get. Ini sama seperti ini, berarti kalau di query-nya select asterisk from student where gender sama dengan p gitu. Nah, ini perintahnya di ORM cukup pakai where. Student itu kelasnya, kelasnya tinggal panggil where. Pakai akhiran get untuk mengambil datanya. Nah, tugas kalian nanti hasilnya kayak capture di bawah. Hasil di web browser seperti apa? Capture ya. Lalu yang kedua, ubah metode index menjadi seperti di bawah. Nah, gambar di bawah berfungsi untuk menampilkan data student dengan jenis kelamin pria, atau berarti semua yang memiliki jenis kelamin pria akan muncul, atau yang memiliki tempat lahir di Bandung. Artinya wanita yang lahir di Bandung juga akan muncul. Kita tinggal pakai where gender sama dengan p, lalu ada or where kondisi kedua birthplace sama dengan Bandung get. Ya. Latihan ketiga, kita akan mengurutkan secara descending. Nanti tinggal pakai order by get, pasti akhirnya get. Get itu seluruh data, ada first itu untuk ngambil satu data, last untuk ngambil satu data terakhir. Nah, selain itu, selain latihan ada juga tugas. Nah, tugasnya adalah yang pertama, capture source code dan juga hasil ORM. Nah, ini seperti ini ya, nanti source code-nya seperti apa, hasilnya seperti apa, kalian capture. Nah, ini lakukan pemanggilan seluruh data, di mana data yang ditampilkan adalah data dengan NRP yang di dalamnya mengandung angka 7. Nah, ini pakai, kalau di query pakai like, kita ya, NRP-nya yang sudah mengandung 7, artinya 1706 itu muncul, atau 1606 itu muncul, sisanya nggak akan muncul. Lalu tugas kedua, capture source code dan hasil perintah ORM atau select data, di mana pemanggilan seluruh data yang dimunculkan adalah data yang memiliki tempat tanggal di Jakarta dan jenis kelamin perempuan. Artinya yang tempat tinggalnya di Jakarta dan jenis kelaminnya perempuan itu muncul, berarti yang jenis kelaminnya perempuan saja ya, laki-laki udah tidak akan muncul. Bandung Surabaya juga tidak akan muncul, hanya perempuan yang di Jakarta. Ini pakai N, kalau yang tadi pakai OR. Yang ketiga, capture source code perintah ORM melakukan pemanggilan seluruh data, di mana data yang ditampilkan adalah NRP yang mengandung angka 2, ini pakai like. Dan lahir di Jakarta pakai N juga, berarti yang ada angka 2-nya dan lahir di Jakarta akan muncul. Atau ini ada or where, berarti ya, dengan tempat lahir yang mengandung huruf U dan jenis kelamin wanita gitu ya. Ini juga muncul kan. Keempat, source code-nya untuk pemanggilan data yang mana data yang ditampilkan adalah mahasiswa yang lahir di bulan Maret. Ini pakai MON, jadi harus MON. Ada namanya.
Lalu yang terakhir, ini lakukan pemanggilan data yang ditampilkan adalah 5 teratas. Contoh, misalnya nanti kan kalian ada 10 data. Data yang ditampilkan adalah cuma sampai 5 paket. Ambil 5 data saja. Nah, itu kalian kerjakan, dicoba dulu. Nanti yang dikumpulkan adalah si word ini. Wordnya dikumpulkan ke e-learning lagi sampai hari Senin ya. Hari Senin jam 23.59. Jadi untuk SIP dan IEP silahkan dikumpulkan di hari Senin jam 23.59 maksimalnya. Saya buat dulu slotnya, assignment 3 SIP. Ini batasnya tanggal 21 Desember jam 23.59. Termasuk IEP juga sama ya. Duplicate. Kalau ada pertanyaan, error, silahkan ditanyakan di grup. Nanti saya akan bantu jawab. Oke, materi sesi ini cukup sampai sini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.